Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihira Rizky Yosita Putri dengan NIM 23003123200016. Perkenalkan, nama saya Siva Yuaskia dengan NIM 23003123200036. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang SKB atau Surat Keterangan Bebas Pajak dan perpajakan internasional. Selamat menyaksikan. Ini apa ya? Apa aku telepon kantor konsultan pajak aja ya? Halo, dengan kantor konsultan pajak? Halo, selamat pagi. Kantor konsultan pajak, ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat pagi. Saya Fihira. Saya baru saja nerima surat dengan tulisan SKB. Saya agak bingung apa ya itu SKB, Bu? Oh, selamat pagi Nana Fihira. Jadi, SKB itu adalah singkatan dari Surat Keterangan Bebas Pajak. Biasanya surat ini dikeluarkan oleh instansi pajak untuk menyatakan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak memiliki tunggakan pajak. Oh, jadi kalau saya dapat surat SKB berarti saya sudah bayar pajak ya, Bu? Benar sekali, surat SKB ini seringkali digunakan sebagai persyaratan dalam berbagai keperluan, seperti membeli properti, mengajukan kredit, atau bahkan untuk keperluan administrasi perusahaan. Oh, begitu. Terus kenapa saya bisa dapat surat SKB ini ya, Bu? Biasanya surat SKB ini diajukan sendiri oleh wajib pajak ketika memang membutuhkan, atau bisa juga dikeluarkan oleh pihak instansi pajak secara berkala sebagai bentuk informasi kepada wajib pajak. Oh, jadi saya bisa minta surat SKB ini sendiri ya, Bu? Betul sekali. Anda bisa mengajukan permohonan surat SKB ke kantor pajak tempat Anda terdaftar. Biasanya ada formulir khusus yang harus diisi. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Nona Fihira menanyakan langsung ke kantor pajak terkait formulir apa saja yang perlu disiapkan. Setiap kantor pajak mungkin memiliki persyaratan yang sedikit berbeda. Oh, baiklah Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya jadi lebih paham sekarang. Jadi, saya harus ke kantor pajak untuk minta formulirnya ya? Benar sekali, atau mungkin ada beberapa kantor pajak yang menyediakan formulir tersebut secara online. Anda bisa mencek di website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi, kita akan menjelaskan tentang perpajakan internasional. Apa sih itu perpajakan internasional? Perpajakan internasional adalah cabang ilmu perpajakan yang mempelajari aturan dan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku lintas negara. Ini mencakup bagaimana pendapatan, keuntungan, dan aset yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara yang dikenakan pajak. Yang kedua, kenapa sih perpajakan internasional itu penting? Yang pertama, ada mencegah penghindaran pajak. Aturan perpajakan internasional bertujuan mencegah individu atau perusahaan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari pajak. Yang kedua, ada mempromosikan keadilan. Perpajakan internasional memastikan bahwa setiap orang dan entitas membayar pajak yang adil sesuai dengan penghasilan dan aktivitas bisnis mereka. Yang terakhir, ada memfasilitasi perdagangan internasional. Aturan perpajakan yang jelas dan konsisten di berbagai negara memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas. Siapa aja sih yang terlibat dalam perpajakan internasional? Yang pertama ada wajib pajak, individu dan perusahaan yang memiliki penghasilan atau aset di luar negeri. Yang kedua, pemerintah, negara-negara yang membuat dan menegakkan aturan perpajakan internasional. Yang ketiga, organisasi internasional, organisasi seperti OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development.
yang mengembangkan standar dan pedoman perpajakan internasional. Yang keempat, konsultan pajak profesional yang membantu wajib pajak mematuhi aturan perpajakan internasional. Kapan perpajakan internasional berlaku? Perpajakan internasional berlaku pada saat individu atau perusahaan memiliki penghasilan dari sumber di luar negeri, kayak dividen, bunga, royalti. Yang kedua, ada individu atau perusahaan memindahkan tempat tinggal atau tempat kedudukan ke negara lain. Yang terakhir, perusahaan memiliki cabang atau anak perusahaan di negara lain. Di mana aja sih perpajakan internasional diterapkan? Perpajakan internasional berlaku di seluruh dunia, namun aturan dan ketentuannya dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Bagaimana sih cara kerja perpajakan internasional? Perpajakan internasional bekerja melalui berbagai mekanisme. Yang pertama, ada perjanjian penghindaran pajak ganda atau P3B, perjanjian bilateral antara dua negara untuk menghindari pemungutan pajak ganda atas penghasilan yang sama. Yang kedua, ada aturan penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Aturan yang menentukan bagaimana penghasilan yang diperoleh di luar negeri dikenakan pajak di negara asal wajib pajak. Yang ketiga, ada aturan transfer pricing. Aturan yang mengatur penetapan harga transaksi antara perusahaan terkait dalam kelompok perusahaan multinasional. Jadi itu tadi penjelasan tentang SKB dan perpajakan internasional dari kelompok 10. Terima kasih.